Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, adik, kakak, dan teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membaca renungan Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu-bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Pada bacaan Injil hari ini, kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpin kita, dan mengikuti dan melaksanakan apa yang diminta oleh pemimpin-pemimpin kita. Tetapi Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya, sehingga kamu tidak boleh mengikutinya. Karena itu, di sini sebenarnya Tuhan ingin melihat apa yang harus kita lakukan. Kita harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Mana perbuatan pemimpin kita yang patut kita ikuti dan mana yang tidak bisa diikuti. Kita harus melihat mereka, apa yang mereka berikan kepada kita, apakah dilakukan atau tidak. Kita harus bisa untuk melihat apakah mereka pemimpin yang baik atau cuma sekedar ngomong saja, atau cuma sekedar bicara tanpa adanya perbuatan. Tetapi kita juga diminta untuk selalu melihat bahwa pemimpin kita yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus dan adalah Bapa. Kita diminta untuk selalu mencontoh apa yang dicontohkan oleh Tuhan selama Tuhan Yesus di dunia ini. Dan kita juga diminta sebagai pemimpin untuk selalu menjadi pelayan bagi sesama kita. Kita diminta untuk melayani sesama kita dan menjadi pemimpin yang sebenarnya dengan melayani sesama. Dan sebagai seorang pemimpin, kita juga diminta untuk tidak meninggikan diri sendiri dan tidak sombong. Kita diminta untuk selalu merendahkan diri agar kita ditinggikan oleh Tuhan nantinya. Saya ingin mencitrakan pengalaman hidup saya sewaktu saya pertama kali bekerja. Sewaktu saya pertama kali bekerja di kantor saya yang pertama, saya dan teman-teman dan beberapa orang yang baru masuk ke dalam suatu tim di mana asisten manajer dan supervisor kami resign. Kami cuma punya satu manajer dan banyak anak yang baru masuk kerja dan tidak mengerti apa-apa. Di sana saya merasa sangat bersyukur bahwa saya mendapatkan manajer yang luar biasa. Dia mau turun ke bawah, dia mau mengajarkan kepada kami apa yang harus kami ketahui, mencontohkan kepada kami pekerjaan-pekerjaan yang harus kami lakukan, dan dia mau turun ke bawah, bergadang bersama-sama untuk mengerjakan pekerjaan yang kami lakukan, memeriksa pekerjaan kami satu persatu dan dengan detail, dan meminta maaf pada saat mereka atau pada saat dia khususnya melakukan salah. Di situ saya merasa sangat bersyukur bahwa saya mendapatkan contoh yang sangat baik dari pemimpin saya di sebuah pekerjaan profesional saya yang pertama. Sehingga saya bisa mengerti apakah arti pemimpin itu. Pemimpin adalah orang
yang mau turun ke bawah, mau menarik anggota-anggotanya yang paling bawah sekalipun, menarik mereka ke atas, mengajari mereka, dan mau sangat mengajarkan dan tidak sabar, tidak terburu-buru, dan yang paling penting tidak sombong dan tidak hanya berbicara, tetapi juga melakukan apa yang dia katakan. Itulah pengalaman pribadi saya, dan kita bisa melihat sekarang ini semakin banyak di sosial media pemimpin-pemimpin yang bisa kita lihat, pemimpin-pemimpin yang bisa kita percaya dan bisa kita contoh sebagai pemimpin yang baik. Kita hanya perlu membuka mata, melihat keadaan sekeliling, dan melihat apa yang mereka lakukan, sambil melihat apakah mereka perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini atau bukan. Demikian renungan dan sharing yang bisa saya berikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi pada renungan kita berikutnya.